Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada pagi hari ini yakni surat Al-An'am ayat 91, bahwa di dalam ayat tersebut Allah mengemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Qul, katakanlah, man anzalal kitab, siapakah yang menurunkan kitab? Allah. Alladzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya, wahudal linnas, dan petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kalian menjadikannya lembaran-lembaran kertas. Taj'alunahu qaratisa, kamu menjadikannya lembaran-lembaran kertas. Tubdunaha wa tukhfuna katsira, kamu memperlihatkannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Padahal telah diajarkan kepada kamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak ketahui. Qulillah, katakanlah, Allah yang menurunkannya. Allah yang menurunkannya. Tsumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 91. Ini berbicara tentang
Yahudi, ya, tentang orang-orang Bani Israel, bahwa ayat ini dan ayat yang berikut mengecam mereka yang diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ajakan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat sedikit manfaat pun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak meminta upah, tetapi mereka tetap menolak dan membangkang. Jadi dalam rangka mengajak mereka untuk iman, mengimani Al-Quran, bahwa tidak ada sedikit pun manfaat untuk Allah. Allah kan maha kaya. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu maha kaya. Justru ketika mereka beriman kepada Al-Quran, merekalah yang mendapatkan manfaat. Allah mah tidak akan pernah mengambil manfaat daripada ajakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Dan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta upah atas dakwah yang disampaikannya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta upah atas dakwah daripada Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap menolak dan membangkang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita coba lihat tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha, dan tidaklah mereka menghormati akan Allah. Siapa itu? Ayil Yahudu. Jadi saat itu orang-orang Yahudi tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala haqqa qadrihi, dengan penghormatan yang semestinya. Ya, dengan penghormatan yang semestinya. Yahudi saat itu tidak menghormati Allah. Ai ma'azzamuhu haqqa azamatihi. Maksudnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan mengagungkan sebenarnya. Au ma'arafu haqqa ma'rifatihi, atau mereka tidak mengenal Allah dengan benar-benar mengenal Allah. Itu tafsiran daripada Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain. Kapan itu penghormatan tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Allah? Idz qalu, ketika mereka berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad khasamuhu fil Qur'an, dan sesungguhnya mereka itu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Jadi mereka nggak suka sama Nabi, ya. Mereka nggak suka sama Nabi. Kalau kita melihat pembahasan-pembahasan yang lalu, ketidaksukaan mereka kepada Nabi karena rasa hasad, rasa dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dengki kan begitu, boro-boro yang jelek
Yang bagus aja mereka tidak mau. Mereka tetap memusuhi orang yang didengkinya. Boro-boro yang jelek, yang bagus aja tetap saja mereka dengki. Itulah orang dengki. Kenapa mereka dengki kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka bukannya tidak tahu bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Mereka dengki kepada Nabi Muhammad karena mereka tidak suka bahwa nabi yang terakhir itu adalah dari golongan bangsa Arab. Mereka berharap bahwa nabi yang terakhir, Mesias yang terakhir, rasul yang terakhir adalah dari golongan mereka, dari golongan Yahudi ataupun Bani Israel. Ternyata Allah memiliki skenario yang lain, bahwa Mesias yang terakhir, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir adalah dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail alaihi salam. Itu. Ketika mereka tidak menghormati Allah, ketika mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'in, Allah tidak menurunkan kepada manusia min syai'in, sesuatu apapun. Jadi mereka berkata begitu, bahwa Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata itu ma anzalallahu ala basyarin min syai'in, bahwa Allah melalui penggalan ayat ini Allah menginformasikan bahwa orang-orang Yahudi mengingkari Al-Quran. Mereka mengingkari Al-Quran. Makanya kata-kata itu mereka lontarkan. Ma anzalallah ala basyarin min syai'in. Intinya mereka dengki. Bahasanya mereka mengingkari akan Al-Quran. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, man anzalal kitabah, siapakah yang menurunkan kitab, alladzi jaa bihi Musa, yang dia bawa kitab itu oleh Musa, nuran sebagai cahaya, wahudal linnas dan petunjuk bagi manusia. Siapa itu? Ya. Kalau ente bilang Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, lantas siapa yang menurunkan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Nabi Musa? Siapa? Begitu kan? Jadi sekali lagi bahwa kata-kata man anzalallahu ala basyarin min syai'in itu adalah bentuk pengingkaran kepada Al-Quran dan bentuk kedengkian mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, yaj'alunahu, mereka menjadikan kitab itu bil ya'i wat ta'i fil mawadi'is salasati. Di dalam qiraat ada yang dibacanya dengan ya, yaj'alunahu, artinya mereka menjadikannya, watta'i, dan ada yang membaca dengan ta. Kalau dibaca ta, taj'alunahu, kalian menjadikannya, yaitu menjadikan kitab itu, ya. Tapi intinya sama, tetap kepada orang-orang Yahudi. Yaj'alunahu, mereka yakni orang-orang Yahudi menjadikannya
taj'alunahu, kalian orang-orang Yahudi menjadikannya. Yaj'alunahu qaratisa, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas. Ay yaktubunahu fi dafatira muqatta'atin, maksudnya ialah mereka menuliskan kitab itu dalam beberapa buku yang bercerai-berai, berpisah-pisah. Kita lihat dalam penafsiran daripada mufassir yang lain. Kata-kata qiratis, kata-kata qiratis adalah bentuk jamak daripada kirtas, menunjukkan segala sesuatu yang menjadi bahan untuk ditulis, baik pelepah pohon, kayu, kulit, dedaunan, tulang, kertas dan lain-lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini menggunakan jamak, yakni qaratisa, mengapresiasikan sebagian ulama bahwa apa saja media yang dijadikan sebagai tempat dia menulis, apa saja, baik tulang kek, dedaunan kek, pokoknya apa saja yang dijadikan media mereka untuk tempat menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan, tubdunaha, yaj'alunahu, mereka menjadikan kitab itu qaratisa, lembaran-lembaran kertas, yubdunaha, yang kalian memperlihatkannya, ay ma yuhibbuna ibda'ahu minha, maksudnya ialah apa yang mereka menyukainya, mereka menzohirkannya daripadanya, wa yukhfuna katsira, dan mereka menyembunyikan sebagian besarnya, mimma fiha, dari apa yang ada di dalamnya, karena ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sembunyikan, ya, mereka sembunyikan. Jadi mereka menjadikannya lembaran-lembaran dengan tujuan yubdunaha, bahwa mereka memperlihatkannya, wa yukhfuna katsira, dan mereka menyembunyikan sebagian besarnya, yang dinyatakan, yang dilahirkan, yang dikemukakan, ya, lebih sedikit daripada apa yang mereka simpan. Ayat ini mengecam orang-orang Yahudi yang memilah-milah dalam berbagai bagian kitab suci mereka. Ini tentu saja tidak dapat dijadikan dasar untuk mengecam sementara umat Islam yang juga tidak jarang mencetak bagian-bagian atau juz-juz tertentu dari Al-Quran. Bukan semua Al-Quran. Seperti kita kan ada juz amma tuh. Juz amma kan juz yang ke-30 kita cetak tersendiri. Bahkan ada setiap juz dicetak per buku, per kitab. Jadi ada sebanyak 13 kitab. Satu kitab, satu juz. Ya. Kita juga melakukan itu, tetapi kita memiliki tujuan yang berbeda. Ya, Muslim pun sering melakukan itu. Tapi kita memiliki tujuan yang berbeda dengan orang-orang Yahudi yang memilah-milah lembaran-lembaran daripada Alkitab. Bahwa kecaman terhadap orang-orang Yahudi adalah karena tujuan mereka memilah-milah itu adalah untuk menyembunyikan sebagian isinya.
Ya, sebagian isinya disembunyikan, makanya dikatakan wa yukhfuna katsira, dan mereka menyembunyikan sebagian besar mimma fiha kanati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan dari apa-apa yang ada di dalam Alkitab mereka, seperti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak sampaikan. Mereka tidak sampaikan kepada jamaahnya. Mereka tidak sampaikan kepada umatnya apa yang mereka sembunyikan. Di antaranya yang mereka sembunyikan adalah sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam Alkitab mereka, yakni Taurat. Ada juga yang mengatakan juga Injil. Jadi mereka sembunyikan di dalam, mereka tidak sampaikan, ya, tentang sifat-sifat yang tertuang di dalam Taurat. Makanya bisa jadi saat ini banyak orang yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena memang itu tidak disampaikan kepada dari pendeta-pendeta mereka, dari pastor-pastor mereka. Mereka tidak sampaikan, mereka tidak terangkan sifat-sifat yang tertuang di dalam Alkitab mereka. Dengan asbab jamaahnya tidak paham, tidak mengetahui, akhirnya jamaahnya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kalau kita lihat yang masuk Islam dari non muslim itu bukan orang sembarangan. Ada yang pastor, ada yang pendeta, ada yang biarawati. Mereka masuk ke dalam Islam karena mereka membuka-buka tentang Alkitab mereka. Kemudian mereka compare dengan Al-Quran. Ternyata mereka membenarkan tentang Islam. Mereka membenarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan mereka membenarkan tentang Al-Quran, sehingga mereka tinggalkan agama mereka dan masuk ke dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita memilah-milah Al-Quran yang kita pilah-pilah seperti juz ammah, ya, untuk mempermudah baca bagian-bagian tertentu dari tuntunan ilahi. Jadi untuk mempermudah baca aja, untuk mempermudah baca, bukan untuk yang lain. Jadi tujuannya berbeda dengan tujuan orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam yang memilah-milah lembaran-lembaran Alkitab. Wa ulimtum ayyuhal yahudu fil Qur'an, padahal telah diajarkan kalian wahai orang-orang Yahudi fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kan merupakan pengajaran. Jadi mereka juga telah diajarkan terhadap isi kandungan Al-Qur'an, terhadap kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka yang menyembunyikan ayat-ayat tertentu daripada Taurat. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, padahal telah diajarkan kalian apa yang kalian tidak mengetahuinya. Antum wala aba'ukum, kalian dan tidak juga bapak-bapak kalian. Kalian telah diajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui dan juga bapak-bapak kalian tidak ketahui, minat Taurati, daripada Taurat, bibayani mal tabasa alaikum, dengan menjelaskan apa yang menjadi kekeliruan kepadamu, wahtalaftum fihi, dan kamu bertikai padanya. Ya. Maksudnya adalah mengungkapkan kejahatan nenek moyang mereka. Ya. Jadi kan dulu tuh disembunyikan tuh sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Itu kan kelakuan nenek moyangnya orang-orang Yahudi.
Makanya disebutkan dengan abaukum, nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Maksudnya adalah mengungkapkan kejahatan nenek moyang mereka, ialah untuk mengetuk hati mereka agar mereka dapat menilai kenyataan yang sebenarnya dan mengakui kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian kul, katakanlah olehmu, Allahu anzalahu in lam yakuluhu la jawabu ghairuh. Jadi mereka tadi kan di awal-awal ayat dikatakan oleh mereka, ma anzalallahu ala basyarin bin syai'in, tidaklah Allah menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Kanjeng Nabi Muhammad disuruh jawab oleh Allah, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah anzalahu, Allah lah yang telah menurunkan Alkitab, Allah lah yang telah menurunkan sesuatu. Al-Quran Allah yang turunkan, Taurat Allah yang turunkan, Injil Allah yang turunkan, Zabur juga begitu. In lam yakuluhu, jika mereka tidak mengatakan Allah yang menurunkan Alkitab, la jawaba ghairuhu, maka tidak ada jawaban selain itu. Tidak ada jawaban selain Allah. Siapa yang menurunkan Alkitab? Siapa yang menurunkan Al-Quran, Taurat dan Injil? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, summa zarhum, kemudian biarkanlah mereka fi khawdihim, di dalam kesesatan mereka, batilihim, di dalam kebatilan mereka, yal'abuna, mereka bermain-main. Biarin aja. Kalau mereka nggak mau percaya sama Al-Quran, ya udah, biarin aja. Fazakir innama anta muzakir, kalian itu hanya sebagai pemberi peringatan. Fazakir, ya Rasulullah, fazakir, peringatkanlah mereka. Sesungguhnya engkau adalah sebagai innama anta muzakir. Engkau itu hanya sekedar memberi peringatan aja. Dia mau suka silakan, enggak suka enggak apa-apa. Dia mau beriman silakan, enggak beriman juga enggak apa-apa. Engkau hanya Muhammad, hanya sekedar pemberi peringatan. Kalau seandainya mereka tidak mau menerima peringatan itu, maka biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka, yal'abuna, mereka bermain-main. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kata-kata khawd fi khawdihim. Kata-kata khawd pada mulanya berarti kedalaman air. Seorang yang masuk tercebur ke dalam kedalaman air, seseorang yang masuk tercebur ke kedalaman air tetapi tidak pandai berenang dan kakinya pun tidak menyentuh dasar sungai atau laut, ya, tidak menyentuh dasar sungai atau laut, tempat ia tercebur itu tentu saja tidak dapat berjalan karena ia tidak memiliki pijakan. Demikianlah keadaan seseorang yang melecehkan agama. Ia berbicara tanpa dasar. Ya tadi tuh melecehkan agama. Ma anzalallahu ala basyarin min syai', itu melecehkan agama. Demikianlah keadaan seseorang yang melecehkan agama. Ia berbicara tanpa dasar, seperti orang yang nggak bisa berenang, kecebur di laut, kecebur di kali, tapi kakinya tidak menginjak dasar laut atau dasar kali. Ya. Karena itu kata khawd pada umumnya tidak digunakan kecuali untuk makna pembicaraan yang batil dan tidak berdasar. Nah, pembicaraan mereka kan batil nih. Pembicaraan mereka tidak berdasar. Ma anzalallahu ala basyarin min syai', itu adalah pembicaraan mereka yang tidak berdasar, pembicaraan mereka yang batil.
Makanya Allah mengemukakan kata-kata khaudihim. Summa zarhum fi khaudihim. Kemudian biarkanlah mereka di dalam kesesatannya, di dalam kebatilannya, yal'abuna, mereka bermain-main, mereka terombang-ambing. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita. Insyaallah kajian ini bermanfaat ya, baik untuk diri kita maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.